Perkenalkan, nama saya Juta Debora Simanjuntak dengan tim 7173341023. Di sini saya akan memaparkan tugas rekayasa ide saya, di mana tugas rekayasa ide memaparkan manfaat tugas mini riset dan tugas mini project, di mana tugas mini riset menjelaskan mengenai pengangguran dan kasus ketenagakerjaan berdampak pada COVID-19 dan mini project tentang data ketenagakerjaan di Indonesia. Pada mini riset, di tengah pandemi COVID-19 ini mengakibatkan jumlah pengangguran yang bertambah dikarenakan kebijakan pemerintah yang adanya social distancing, lockdown, dan PSBB bagi zona merah, sehingga perusahaan menutup kegiatan profesionalnya, sehingga pekerja di perusahaan menganggur. PS dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja menurut jenis kelamin dan daerah setempat. Dilihat dari jenis kelamin penduduk usia kerja, laki-laki yang terdampak pada COVID-19 sebanyak 18,03 juta lebih besar daripada perempuan sebanyak 11,09 juta orang. Dan sementara itu, jika dilihat dari daerah tempat tinggal, penduduk usia kerja di perkantoran yang terdampak COVID-19 sebanyak 20,28 juta orang, sedangkan di pedesaan sebanyak 8,84 orang. Apabila dilihat berdasarkan distribusi kelompok umur dewasa dilihat dari umur 25 sampai 59 tahun merupakan kelompok umur yang paling banyak terdampak COVID-19 pada semua komponen. Sementara pada kelompok umur muda 15 sampai 24 tahun yang terdampak paling besar pada komponen pengangguran karena COVID-19. Pada kelompok umur tua 60 tahun ke atas terdampak paling besar pada komponen bukan angkatan kerja karena COVID-19. Karena pandemi COVID-19 sangat berdampak pada negara kita di Indonesia, khususnya di sektor ekonomi. Bahkan bisa dikatakan di masa pandemi ini, ekonomi Indonesia mengalami krisis. Hal utama yang menyebabkan pengangguran meningkat di masa pandemi ini terjadi karena adanya PHK di perusahaan-perusahaan yang menghentikan operasionalnya, dikarenakan adanya peraturan pemerintah seperti lockdown, social distancing, dan PSBB. Pada mini project, kesejahteraan tenaga kerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan bersifat jasmani dan rohani, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja secara langsung maupun tidak langsung, untuk mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja. Nah, tujuan dari kesejahteraan tenaga kerja adalah untuk menciptakan motivasi, yaitu untuk alasan bagi tenaga kerja untuk bergabung dan menjadi anggota perusahaan. Tingkat kesejahteraan tenaga kerja dilihat dari tingkat tinggi rendahnya upah. Upah tersebut dibutuhkan tenaga kerja untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka. Adapun kebijakan pemerintah dalam mengatur pembagian upah disesuaikan dengan besarnya upah minimum yang disesuaikan dengan kondisi wilayah, provinsi maupun kabupaten, sehingga dapat memberikan pengaruh yang sangat signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Nah, menurut data BPS, rata-rata upah buruh 2,76%. Buruh yang bekerja pada 7 dari 17 kategori lapangan pekerjaan utama menerima upah lebih rendah daripada rata-rata upah buruh nasional. Upah buruh tersebut secara berurut masing-masing kategori sebagai berikut. Jasa pendidikan 2,67 juta rupiah, industri pengolahan 2,64 juta rupiah, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang 2,45 juta rupiah. Nah, berlakuan upah minimum dalam suatu sistem pengupahan nasional merupakan salah satu aspek penting dalam melindungi tenaga kerja. Nah, tenaga kerja berhak untuk memperoleh upah minimum untuk
untuk mendapatkan kehidupan yang layak sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya oleh tenaga kerja. Dengan demikian, pemerintah pun harus turun tangan terhadap penetapan upah minimum pada tenaga kerja, yaitu untuk berfungsi untuk melindungi tenaga kerja yang layak agar dapat sebagai jaring pengaman sosial serta merupakan hal yang penting dalam membina hubungan antara tenaga kerja dan pemberi kerja. Sekian dari mini riset dan mini project saya ucapkan terima kasih.